Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melalui Masalah Tuhan Menyempurnakan. Tidak ada yang namanya hidup tanpa masalah. Semua orang memiliki masalah. Yang ditunggu manusia itu hanya 3 hal. Yang pertama persoalan, yang kedua sakit, yang ketiga proses penuaan dan meninggal dunia. Sungguh, inilah realitas hidup dan ini juga ketragisan hidup. Jadi, kalau sekarang kita memiliki persoalan, itu adalah hal yang tidak bisa tidak harus kita alami. Itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup ini. Kalau kita melengkapi diri dengan pemahaman ini, maka ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi lebih kuat dan tabah. Celakalah orang yang mengajarkan orang lain bahwa menjalani hidup itu bisa tanpa persoalan. Tidak mungkin. Bahkan kalau tidak memiliki persoalan pribadi, kita harus mempermasalahkan persoalan orang lain. Banyak orang yang ketika hidup tanpa persoalan, mereka jadi tidak merasa membutuhkan siapa-siapa, bahkan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kalaupun ke gereja, dasarnya bukan karena mau membutuhkan Tuhan, tetapi karena menjadi kewajiban manusia bertuhan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini memanfaatkan gereja juga untuk kesenangan, kepentingan, dan pemuasan diri sendiri. Banyak orang meraih apapun yang ada pada dirinya untuk kesenangan sendiri, tanpa mempertanyakan kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan sebagai seseorang yang diberkati. Ironis, banyak orang tidak mengerti atau tidak memahami hal ini. Namun, yang penting kita harus menyadari bahwa dalam hidup pasti ada masalah. Memang, besar kecilnya masalah itu relatif. Tetapi yang pasti, tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau sekarang kita ada dalam persoalan berat, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan itu ada tidak. Ini adalah bahasa orang yang tidak mengenal Tuhan. Mestinya kita yakin bahwa Allah itu ada. Lalu dengan otomatis kita memiliki irama yang mempercayai Dia. Kita pasti punya persoalan. Kalau orang tidak memiliki persoalan, maka dia harus memperhatikan 2 hal sebagai orang percaya. Yang pertama, persoalan kekudusan atau kesucian. Yang kedua, persoalan orang lain. Kita selalu punya 2 persoalan ini sampai menutup mata nanti. Persoalan kita adalah bagaimana hidup dalam kekudusan dan bagaimana memikul beban orang lain atau memikul salib. Jika Tuhan berkata, semua ditambahkan kepadamu kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33, artinya Tuhan tidak akan membuat kita sulit terkait dengan
pemenuhan kebutuhan jasmani kalau kita sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah. Hal itu dimaksudkan oleh Tuhan supaya fokus pencarian kita adalah harta di surga. Penambahan yang Tuhan janjikan itu bukan supaya kita bisa menikmati hidup nyaman di bumi seperti versi manusia di luar umat pilihan, tetapi supaya kita yang pertama mempersoalkan kesucian hidup, yang kedua memperkarakan orang lain. Penting sekali untuk kita pahami bahwa Tuhan tidak bisa menyempurnakan dan mengubah orang tanpa masalah. Jadi ternyata masalah adalah sarana Tuhan untuk menyempurnakan kita. Fasilitas Tuhan untuk memberikan berkat kekal. Artinya mendewasakan kita. Ironis, banyak orang ketika menghadapi persoalan, dia merasa hidupnya hancur. Dia merasa hidupnya sudah selesai di situ. Kita tidak boleh merasa hidup kita sudah berakhir, saudara. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi, kalau sekarang kita dalam pergumulan, mestinya yang pertama kita menerima kenyataan itu. Yang kedua, kita harus menemukan bagian mana dalam hidup kita yang sedang diproses oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menghancurkan kesombongan kita, merusak kebiasaan kita menipu dan berbohong, atau dosa-dosa lain yang sebenarnya harus kita tanggalkan. Ternyata melalui kejadian-kejadian itu, Tuhan mau membuat kita bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Masalahnya, seringkali kita merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Mengapa? Karena situasi berlarut-larut. Seakan-akan kita akan terus didera oleh masalah itu. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan yang hidup tidak akan merusak hidup kita dengan persoalan-persoalan yang berat. Tuhan tahu bagaimana membentuk kita, menyempurnakan kita lewat masalah-masalah itu. Jadi, percayalah, di balik keadaan kita yang menyakitkan, ada berkat kekal. Ingat, Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita pada waktunya. Di sini muncul persoalan baru, yaitu banyak orang tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Manusia maunya cepat. Padahal Tuhan proses kita untuk dewasa lewat persoalan dengan durasi waktu dan cara tertentu. Tentu Tuhan tahu. Kita harus tahu waktunya Tuhan, skenario Tuhan, jadwal Tuhan. Setan akan menipu dengan membujuk-bujuk kita untuk bisa memaksa Tuhan agar Tuhan segera menolong. Jangan kita ikuti. Tuhan itu bijaksana. Tuhan tahu. Pasti ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.